Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Perkenalkan, nama saya Andi Batari Meilani dengan NIM B0112513114 Prodi Ilmu Hukum. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan mengenai urgensi penguatan perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen atas risiko kebocoran data dalam transaksi e-commerce. Dari penguatan perlindungan hukum terhadap data pribadi seorang konsumen, terdapat transformasi landscape perdagangan tradisional menuju ekosistem digital dan implikasi yuridis terhadap keamanan privasi suatu konsumen. Latar belakang dan permasalahan dari transformasi ini yaitu evolusi transaksi digital yang dimana merupakan upaya suatu peralihan transformasi ke sistem e-commerce yang dimana menawarkan efisiensi tanpa adanya batasan, namun menuntut penyerahan data sensitif konsumen secara masif. Pada komodifikasi data pribadi, data konsumen kini berkedudukan sebagai aset ekonomi yang dinilai sangat tinggi, yang dimana rentan terhadap eksploitasi oleh para pelaku usaha. Tentunya tidak akan lepas juga dari adanya suatu ancaman nyata kebocoran yang dimana sangat berisiko terhadap adanya pencurian identitas, penipuan finansial, dan pemprofilan yang tidak sah yang mengintai di balik buruknya suatu pengelolaan data. Setelah ketiga latar belakang dan permasalahan yang dinilai sebagai suatu ancaman, kehadiran Undang-Undang PDP nomor 27 tahun 2022 menjadi tonggak baru, namun efektivitas penerapannya pada transaksi e-commerce masih sangat dinilai sering bermasalah. Memasuki bab pembahasan pada landasan teori utama, teori perlindungan hukum dan teori tanggung jawab hukum, yang dimana teori perlindungan hukum menitik beratkan pada pemberian jaminan kepastian normatif secara penyediaan mekanisme hukum preventif dan represif guna mencegah pelanggaran hak subjek data. Teori tanggung jawab hukum menuntut akuntabilitas penuh dari penyelenggaraan sistem elektronik. Kelalaian dalam menjaga suatu keamanan data wajib disusul dengan adanya pemulihan hak dan ganti kerugian. Metode terbagi atas 3, yaitu metode yuridis normatif, yang dimana penelitian kepustakaan yang difokuskan pada analisis kekosongan suatu norma, sinkronisasi aturan, dan konsistensi penerapan regulasi perlindungan data pribadi. Kemudian metode bahan hukum utama, yang dimana mengkaji suatu regulasi primer seperti Undang-Undang PDP, Undang-Undang ITE, serta literatur sekunder berupa jurnal hukum yang berputasi dan putusan kasus kebocoran suatu data. Pada metode terakhir, adanya pendekatan kajian yang dimana menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual secara konferensif. Adanya analisis dan pembahasan secara singkat tentang mengevaluasi implementasi Undang-Undang PDP, mengidentifikasi ketimpangan posisi tawar konsumen, serta menelaah opsi penguatan instrumen secara hukum. Dalam hal ini terdapat era baru regulasi data Undang-Undang PDP nomor 27 tahun 2022, tonggak pengakuan hak asasi digital. Undang-Undang PDP membawa perubahan fundamental dengan memperinci hak subjek data, kewajiban ketat bagi pengendali data atau platform, serta ancaman sanksi administratif dan denda pidana yang progresif. Namun, dalam realitas praktik e-commerce, kepatuhan pelaku usaha khususnya UMKM digital masih berada pada taraf minimum, sehingga perlindungan perlahan bergeser menjadi sekadar formalitas administratif saja. Kemudian hambatan penegak hukum, yurisdiksi lintas batas platform global menaruh basis data di server luar negeri. Hal ini menghambat aparat penegak hukum lokal dalam melakukan investigasi forensik digital, pengumpulan alat bukti, serta penyitaan aset pelanggar hukum. Adanya kendala teknis pembuktian. Hukum acara konvensional membebankan pembuktian pada korban atau konsumen, padahal konsumen tidak memiliki kemampuan teknis siber untuk membuktikan secara pasti kelalaian sistem internal milik raksasa digital. Ketimpangan posisi tawar konsumen, kebijakan kontrak baru, kebijakan privasi disajikan dalam bentuk kontrak sepihak yang tidak menyisakan ruang negosiasi bagi pengguna jasa. Adanya persetujuan semu yang dimana konsumen menyetujui syarat dan ketentuan demi kecepatan transaksi tanpa memahami esensi penggunaan data mereka. Adanya eksploitasi profiling. Ketidakpahaman ini dimanfaatkan secara sepihak untuk penargetan iklan komersial agresif tanpa akuntabilitas yang transparan.
pemaparan. Adapun faktor utama kebocoran data di Indonesia, 85% sistem keamanan platform dinilai rendah, 70% ketimpangan literasi digital konsumen, 60% lemahnya pengawasan lembaga pengawas, 50% ketiadaan standar tanggung jawab yang mutlak. Mayoritas insiden bersumber dari rapuhnya arsitektur keamanan penyedia sistem, diikuti dengan rendahnya kesadaran publik atas hak-hak privasi mereka. Terdapat agenda reformasi hukum ke depannya, yang dimana terdapat 4 fase, yang dimana fase pertama adanya suatu kepatuhan, fase kedua kelembagaan, fase ketiga doktrin hukum, dan fase keempat diplomasi. Perlindungan data pribadi bukan sekadar instrumen perlindungan konsumen, melainkan pemenuhan hak konstitusional yang fundamental dalam kedaulatan digital bangsa. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.